Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman koordinator P5 ataupun fasilitator P5 di SMP Kabupaten Tegal. Sehubungan dengan banyaknya request untuk langkah-langkah dalam mengenerate nilai sampai masuk ke aplikasi pengolahan dan kemudian diimpor dalam aplikasi P5 SMP Kabupaten Tegal. Berikut saya sampaikan langkah-langkah untuk mengolah penilaian P5 yang ada di sekolah Bapak Ibu. Pertama, pastikan dulu VM ataupun VHD rapor P5 sudah dijalankan melalui Oracle VM VirtualBox, dan catat IP ini Bapak Ibu ya, ini untuk mengakses alamat rapor P5 Bapak Ibu. Dan kita biasa buka Google Chrome, kemudian akses IP addressnya ini 192.168.56.101. dan untuk mengenerate nilai kita login sebagai wali kelas yang sudah di input oleh administrator. Ini contoh saja Bapak Ibu, saya akan login menjadi wali kelas 7A dengan username dan password yang sudah diberikan oleh administrator ataupun koordinator P5 di sekolah. Klik login Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada informasi mengenai data siswa, data input nilai, dan data proyek 1, 2, 3 yang dilaksanakan di sekolah. Dan ini contoh saja ya Bapak Ibu, ini data siswa untuk kelas 7A ada 20 anak. Nah, ini langkah yang pertama yaitu dengan menekan tombol generate nilai. Kemudian kita pilih kelas Bapak Ibu, pilih proyek. Nah, ini masing-masing proyek nanti akan kita buat menjadi 3 file karena sesuai dengan kesepakatan masing-masing proyek berisi 3 dimensi. Kita pilih proyek yang pertama dulu, proyek 1, dan pilih tampilkan dimensi. Kita pilih dimensi yang pertama, contoh saja Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan klik tampilkan subelemen. Kita pilih 3 subelemen sesuai yang ada di modul proyek P5 masing-masing Bapak Ibu. Kita pilih subelemen 1, 2, 3. Nah, ini kita sudah pilih, kita klik keluar, kemudian klik tombol download template nilai. Nah, kita tempatkan dalam satu folder Bapak Ibu biar untuk mempermudah. Contoh, saya akan menyimpan di desktop dan saya buat folder rapor P5 kelas 7A. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ini proyek 1 7A beriman dan bertakwa, kita save dan kita unduh lagi atau kita download lagi untuk dimensi yang kedua. Kita klik tombol kembali, kemudian klik tombol generate nilai lagi, pilih kelas, kemudian pilih proyek 1 Bapak Ibu, ingat masih proyek 1. Kemudian tampilkan dimensi, kita pilih dimensi yang kedua, contohnya berkebinekaan global. Kemudian kita tampilkan subelemen, kita pilih subelemen 1, 2, 3, dan kita klik download template nilai untuk dimensi yang kedua. Klik save, otomatis terdownload Bapak Ibu. Dan terakhir kita mendownload atau mengunduh dimensi yang ketiga di proyek 1, sama langkahnya. Klik generate nilai, pilih kelas, dan pilih proyek yang masih proyek 1, tampilkan dimensi, kemudian kita pilih dimensi yang ketiga. Contoh di sini adalah bergotong royong, dan tampilkan subelemen lagi, kita pilih 3 subelemen. Download template nilai. Baik, setelah 3 dimensi ini sudah kita download, langkah selanjutnya yaitu mengcopy seluruh isi data yang ada di proyek 1 dimensi pertama, proyek 1 dimensi yang kedua,
proyek 1 dimensi yang ketiga ke dalam aplikasi pengolahan yang sudah disediakan oleh dinas. Nah, kemarin ada informasi mengenai update aplikasi pengolahan nilai. Nah, kita download dulu Bapak Ibu di link yang sudah disediakan, yaitu link tr.es/hd6335. Terlebih dahulu ini menurut template pengolahan nilai P5 kita unduh. Jangan lupa Bapak Ibu, ini nanti masing-masing proyek itu menggunakan aplikasi pengolahan tersendiri atau file Excelnya sendiri-sendiri. Ini contoh saja, saya akan mengolah nilai di proyek 1. Atau download copy juga bisa Bapak Ibu, silahkan. Dan di sini biar mudah kita, yaitu kasih nama pengolahan nilai atas 7A, klik save. Nah, setelah itu kita buka file dimensi 1, 2, dan 3 untuk kita kopikan ke dalam aplikasi pengolahan. Kita buka dulu file pengolahan nilainya Bapak Ibu. Ini di sini jangan lupa klik tombol enable editing. Dan pada kasus ini kita fokus ke sheet import Bapak Ibu. Nah, ini tugas wali kelas ya. Jadi nanti wali kelas konsen di sheet import, dan kita buka lagi file Excel dimensi 1 sampai 3. Ini contoh saja, ini kita buka dimensi yang pertama, klik yes, dan copy seluruh isi ataupun seluruh data yang ada di file Excel dimensi yang pertama, mulai baris yang kedua sampai baris terakhir yang ada isinya, ini sampai 73. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam aplikasi pengolahannya. Sini Bapak Ibu, kita pastekan di sini, bisa langsung paste atau paste spesial nggak masalah. Ini kita kopikan. Kita sudah berhasil mengcopy seluruh data di dimensi yang pertama, dan kita buka lagi untuk dimensi yang kedua pada proyek 1. Kita buka dan sama langkahnya, copy mulai dari baris yang kedua, judul tabelnya nggak usah di copy Bapak Ibu, nggak usah diseleksi. Kita copy sampai terakhir di baris ke-73 dan pastekan lagi dalam aplikasi penilaian. Nah, untuk mempastekan di sini tinggal melanjutkan dari dimensi yang pertama, kita pastekan di sini. Nah, ini untuk dimensi yang kedua sudah berhasil kita copy. Terakhir kita kopikan dimensi yang ketiga pada proyek 1. Kita buka file Excelnya, yes, sama. Ini juga mulai dari baris yang kedua, seleksi sampai terakhir di baris ke-73, kita copy. Terakhir kita paste di pengolahan nilai, ini ya, pengolahan nilai P5 kelas 7A. Pastekan di sini, bisa paste spesial atau langsung paste saja di sini. Ini sudah masuk semua ketika proyek, dan maksimis di sini biar jelas. Import. Kemudian Bapak Ibu wali kelas tinggal memberikan file ini kepada masing-masing guru, ataupun guru bisa langsung mengisi pada sheet sesuai dengan mapel yang diampu. Misalkan fasilitator ataupun guru mapel PAPP nanti fokus ke sheet PAPP, PKN juga sama, dan seterusnya sampai informatika. Ini nanti seluruh guru mapel ataupun seluruh fasilitator pada kelas 7A itu berkewajiban mengisi nilai P5-nya. Nah, ini untuk rentang nilainya 1 sampai 4. Nah, jadi untuk 1 itu mulai berkembang, kemudian yang kedua sedang berkembang,
untuk nilai ketiga yaitu berkembang sesuai harapan, dan terakhir 4 yaitu sangat berkembang. Silakan Bapak Ibu fasilitator bisa mengisi pada masing-masing sheet sesuai dengan apel yang diampu Bapak Ibu semua. Contoh saja, saya mengampu informatika, saya isikan di sini misal 4 dan 2. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga di dalam aplikasi pengolahan ini nanti Bapak Ibu fasilitator atau guru mapel itu memberikan nilai di masing-masing proyek itu ada 3 dimensi. Nah, ini misalkan Abdul Basit proyek yang pertama dimensi beriman, dan di bawah lagi itu ada Abdul Basit lagi untuk yang dimensi berkepentingan global dan seterusnya. Ini kalau sudah selesai isiannya bisa Bapak Ibu simpan, save, kemudian buka lagi pada aplikasi Rapor P5 untuk mengunggah ataupun mengimpor aplikasi pengolahan ataupun file Excel pengolahan nilainya ke dalam aplikasi Rapor P5. Untuk mengimpor, klik kembali atau langsung ke data nilai juga bisa Bapak Ibu. Ini menu data nilai, kemudian klik tombol impor nilai, atau di sini juga sama ya. Kita klik impor nilai, kemudian jatuhkan berkas, dan kita pilih file Excel ataupun file pengolahan nilai yang sudah diisi oleh semua fasilitator. Nah, ini tadi saya menyimpan pada folder Rapor P5 kelas 7A. Dan di sini pengolahan nilai P5 kelas 7A, klik open. Nah, nanti otomatis akan mengunggah ataupun akan mengimpor seluruh isi yang ada di file Excel pengolahan nilai P5 kelas 7A. Kita tunggu Bapak Ibu, semakin banyak data yang ada di file Excel tadi akan semakin butuh waktu juga untuk mengunggahnya ataupun mengimpornya. Nah, ini sudah selesai. Ada keterangan telah memproses 499 dari 499 data dari pengolahan nilai P5 kelas 7A .xlsx ya. Ini ada keterangan sukses 216 dan gagal 283. Ini abaikan saja gagal Bapak Ibu, karena seluruh baris yang terisi hanya berjumlah 216. Maka aplikasi secara otomatis akan memproses 216 baris saja. Untuk yang 283 ini karena berisi data kosong, ini tidak akan diproses. Dan data belum disimpan. Jika Anda menerima hasil ini, tekan tombol simpan. Jangan lupa Bapak Ibu, terakhir kita klik tombol simpan. Kita akan proses lagi dalam aplikasi. Kita tunggu saja sampai proses penyimpanan data selesai pada aplikasi Rapor P5 SMP Kabupaten Tegal. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Terakhir kita klik tombol tutup. Nah, maka secara otomatis nilai-nilai yang ada pada file pengolahan itu otomatis masuk ke dalam aplikasi Rapor P5 SMP Kabupaten Tegal. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini di dashboard. Nah, ini tadi data input nilainya 0. Nah, tadi juga disampaikan di keterangan itu ada 216 nilai ataupun 216 baris yang berhasil diproses. Ini juga tertera di sini 216 proses. Begitu Bapak Ibu, untuk proyek 2 dan proyek 3 caranya sama. Tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah dari awal sampai akhir saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan mohon maaf barangkali video tutorial ini masih jauh dari sempurna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.